Nasis Mars adalah salah satu judul artikel yang ditulis Bung Karno tahun 1926 dan waktu itu disiarkan melalui media massa koran yang judulnya Suluh Indonesia Muda. Di tahun 59 artikel tersebut dikumpulkan menjadi satu dalam sebuah buku yang judulnya Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1. Buku tersebut di dalamnya ada 61 artikel, yang nomor 1 adalah Nasis Mars, nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Terakhir 61 judulnya adalah Menjadi Guru di Masa Kebangunan. Baik, perjalanan sejarah dunia yang melingkupi juga perjalanan sejarah bangsa Indonesia bisa didefinisikan dunia baru mengalami Perang Dunia Pertama, di mana Belanda terkepung dan Belanda juga menjadi bulanan pada saat itu. Meskipun Belanda tidak mengikuti Perang Dunia Pertama, tetapi Belanda sangat susah di negerinya sendiri, sehingga penguasaannya terhadap bangsa Indonesia juga kendor. Nah, untuk itu Belanda memberikan namanya Janji November atau November Beloften, di mana janji November tersebut ingin memberikan harapan-harapan yang baik kepada bangsa Indonesia. Tapi segera setelah Perang Dunia Pertama berakhir, kedudukan Hindia Belanda atau negeri Belanda sendiri di Eropa Barat mulai stabil. Dengan segera Belanda ini lupa akan janjinya, dan bangsa Indonesia mulai sadar untuk menuju merdeka itu perlu kemandirian yang tidak mengharapkan dari penjajahnya. Untuk merdeka perlu disusun kesatuan bangsa Indonesia. Dengan segera Bung Karno mendefinisikan kekuatan yang ada di Indonesia, yang itu juga terpangku natur dengan panasiatisme, di mana penjajahan itu berangkai-rangkai bekerja sama yang sifatnya internasional. Maka dari itu persatuan nasional juga harus dibangun dengan melihat saudara-saudara yang terjajah pada tataran internasional atau Asia. Nah, pada saat itu ditemukan kekuatan besar di negeri Asia itu, yaitu kekuatannya nasionalis, kekuatannya Islamis, dan kekuatannya kaum Marxis atau sosialis. Baik, pertama yang kita harus pahami adalah konteksnya bangsa Indonesia harus menemukan persatuan, membangun kekuatan untuk menuju merdeka. Dan itu ditemukan 3 kekuatan utama di dalam masyarakat: nasionalis, Islamis, Marxistis. Nasionalisme yang ada di sini terutama sekali kita akan melihat nasionalisme Indonesia itu Bung Karno berusaha mendefinisikan dengan cara mengambil referensi pada tingkatan filosof di dunia. Diambillah di sini misalnya Ernest Renan. Nasionalisme itu intinya adalah rasa ingin bersatu yang tidak mengedepankan perbedaan-perbedaan. Nah, yang kedua, Bung Karno juga mengambil pemikiran dari Otto Bauer. Nasionalisme itu adalah bangsa Indonesia memiliki sejarah yang sama sebagai negara terjajah, memiliki karakter yang sama, gotong royong, dan juga memiliki cita yang sama, menuju merdeka, masyarakat adil dan makmur. Nah, Bung Karno juga mendefinisikan bahwasanya nasionalisme Indonesia itu adalah nasionalisme ketimuran yang di dalamnya adalah rasa cinta manusia dan peri kemanusiaan. Demikian juga disebutkan di sini bahwa nasionalisme Indonesia itu adalah nasionalisme yang menghilangkan unsur-unsur negatifnya. Di situ misalnya nasionalisme Indonesia adalah bukan nasionalisme yang chauvinis, yang mendudukkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang tertinggi di dunia sehingga dia melihat bangsa lain adalah bangsa yang lebih rendah.
Yang kedua adalah bangsa Indonesia bukan bangsa yang nasionalisme gain and loss sebagaimana nasionalisme barat yang hanya meletakkan nasionalismenya pada perhitungan untung dan rugi. Yang ketiga, nasionalisme Indonesia itu bukan nasionalisme yang jinggo sifatnya, ingin menampilkan keperkasaannya sehingga di situ yang ada adalah serang menyerang. Adapun Islamisme yang dimaksudkan Bung Karno ini juga Islamisme yang memiliki tujuan yang sama, di mana nasionalis itu juga Islamis itu juga ingin merdeka, di seberang kemerdekaan nanti juga menginginkan suatu masyarakat adil dan makmur. Nah, satu hal yang terkhusus di sini bahwasanya Islam itu adalah suatu idealisme yang amat mengangkat tauhid atau ketuhanan. Nah, selanjutnya ada kaum Marxis atau kaum yang berpikir dengan cara Marxis. Nah, ada tiga hal yang diungkapkan Bung Karno Marxisme itu. Yang satu adalah Klassenstreit, di mana kekuasaan harus direbut dengan segala cara, dan tentu saja ini adalah sebuah hal yang tidak cocok di Indonesia. Nah, yang kedua adalah historis materialisme, di mana ini adalah metodologi untuk memahami sejarah secara dialektis, secara bersebab akibat. Jadi ketika dipraktekkan, kenapa bangsa Indonesia kenapa lemah? Karena tidak bersatu. Kenapa tidak bersatu? Karena tidak mengamalkan ilmu dan amalnya persatuan. Berarti pertama yang harus disiapkan dulu ilmu amal persatuan. Apa itu? Nasionalisme Indonesia. Dan selanjutnya juga dijelaskan kenapa bangsa Belanda yang jauh tempatnya dari Indonesia bisa menjajah, karena dia kuat. Kenapa kuat? Karena di sana ada revolusi industri dan sebagainya. Maka dari itu historis materialisme dialektika itu bisa menggambarkan, bisa mendefinisikan masyarakat sosial politik Indonesia yang terjajah. Nah, untuk itu salah satu solusinya adalah persatuan, kesatuan. Nah, demikian salah satu pemikiran yang dipakai dari Karl Marx oleh Bung Karno. Yang ketiga adalah Mehrwerte. Mehrwerte itu adalah nilai tambah. Sebuah metodologi ilmiah yang bisa menjelaskan terjadinya penjajahan adalah Mehrwerte atau nilai tambah, di mana sebuah sistem ekonomi terjadi nilai tambah ketika melakukan sebuah aktivitas ekonomi. Nilai tambah itu seluruhnya diambil oleh kaum juragan, sehingga kaum juragan atau kaum atasan atau kaum kapitalis ini menyedot seluruh keuntungan yang dimunculkan oleh aktivitas ekonomi, sehingga terjadi sentralisasi kapital, konsentrasi kapital pada kaum atasan ini, sehingga ini bisa menjelaskan yang akan semakin kaya dan kaum buruh ini akan miskin dan semakin miskin. Terjadinya satu sisi Verlendung kemiskinan, yang satu sisi terjadi sentralisasi kapital. Lah, demikian pemikiran Marxisme yang bisa diambil secara ilmiah untuk mendefinisikan keadaan bangsa Indonesia yang melarat terjajah secara total ini dan menjelaskan asal-usul kemelaratan ini. Sekaligus nanti akan memberikan inspirasi untuk memberikan solusi. Solusinya adalah kita hilangkan sistem kapitalisme itu ketika kita telah merdeka. Dan merdeka itu harus dibangun dengan suatu kekuatan persatuan kesatuan. Persatuan itu harus didasarkan pada satu konsep yang bisa diterima dan menerima seluruh perbedaan bangsa Indonesia. Dan disinilah Bung Karno berusaha menggali dan menyumbangkan pemikirannya dalam konteks kesatuan Indonesia menuju merdeka. Baik, setidaknya ada satu hal di mana Bung Karno adalah pembaca yang kuat, hebat dalam Bung Karno kita kenal poliglot, menguasai banyak bahasa. Jadi salah satu hal yang bisa diambil adalah Bung Karno sangat kuat dalam membaca, dan yang dibaca adalah buku-buku yang levelnya adalah filsafat yang diambil dari filosof seluruh dunia. Nah, ke depan nilai apa yang bisa diambil adalah nilai keliterasian, di mana bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya hidup adil makmur di tengah-tengah dunia ini harus berliterasi sekuat Bung Karno.
dan pahlawan-pahlawan lainnya seangkatannya pada saat itu. Nilai-nilai yang lain adalah 26 itu Bung Karno menuliskan Nasis Mars itu dilatar belakangi oleh sebuah keputusan di mana Bung Karno setelah lulus kuliah sepenuhnya waktunya pengabdiannya diberikan untuk Indonesia merdeka. Bung Karno tidak menerima tawaran untuk menjadi dosen, untuk menjadi desainer di konsultan perencana, bahkan juga menolak tawaran menjadi PNS di Dinas PU Bandung ketika itu. Ini salah satu nilai kejuangan kepatriotikan Bung Karno, dan untuk berkorban kesempatan pribadinya untuk menjadi orang enak telah ditinggalkan demi menuju Indonesia merdeka. Kesimpulannya bahwasanya tidak ada kemerdekaan nasional tanpa nasionalisme. Tidak ada kemerdekaan nasional tanpa kesatuan. Kemerdekaan itu sejatinya nanti kalau sudah terwujud sebagaimana yang dituliskan nanti di 18 Agustus 45, di situ kitab keindonesiaan, kita bisa merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur di tengahnya pergaulan dunia yang kita juga ikut berperan di dalamnya. Masyarakatnya terlindungi, masyarakatnya cerdas, masyarakatnya sejahtera dan sebagainya. Kalau itu dilihat dari pemikirannya Bung Karno di akhir masa jabatannya Bung Karno Trisakti, yaitu sejak awal sampai akhir kita tetap harus bersatu dalam konteks kebangsaan Indonesia. Itu bukan untuk 80 tahun Indonesia saat ini, tapi untuk seterusnya, untuk selama-lamanya.